Fadel bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun. Ibunda Fadel, Titin, tak sadarkan diri di dalam ruang sidang karena tak menyangka putra bungsunya dijatuhi hukuman cukup lama. Dalam keadaan pingsan, Ibunda Fadel dipapah dua putranya keluar ruang sidang. Kasih luar. Dijatuhkan pidana oleh terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun. Oh iya, Pak. Pengunjung sidang pembacaan putusan perkara asusila dengan terdakwa selebgram Fadel Bajideh dibuat terkejut seusai Hakim Ketua menyatakan Fadel bersalah dan dijatuhi hukuman 9 tahun. Ibunda Fadel, Titin, tak sadarkan diri di dalam ruang sidang karena tak menyangka putra bungsunya dijatuhi hukuman cukup lama. Dalam keadaan pingsan, Ibunda Fadel dipapah dua putranya keluar ruang sidang. Kasih luar. Sebelum meninggalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fadel menyempatkan menemui ibundanya. Melihat ibundanya tak sadarkan diri, Fadel pun tak kuasa menitikan air mata dan memeluk sang bunda sebagai ungkapan rasa bersalahnya. Kasihan. Ini belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Nggak akan apa gimana kan? Tidak akan. Karena putri mata wayang saya sudah dihancurkan. Ya, tapi tadi Umi kan sempat pingsan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan sih, itu kan mungkin shock ya. Dengan hasil putusan ini kamu merasa bersalah sama siapa aja sih, Jas? Apa? Merasa bersalah sama siapa aja setelah hasil putusan ini? Yang pertama sama keluarga pasti sama keluarga. Tadi mungkin sempat apa mak? Iya, kuatin aja. Nah, ini Umi nih. Jangan gitu lagi mah. Menanggapi putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 9 tahun dan denda 1 miliar, Fadel Bajideh pun terlihat berusaha tenang. Putusan hukuman penjara yang dijatuhkan hakim lebih ringan 3 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Kamu diputus 9 tahun penjara, gimana kamu? Alhamdulillah, aman. Yang penting udah selesai. Ya, sesuai atau enggaknya, yang penting itu berarti kehendak Tuhan untuk introspeksi diri lagi, jadi lebih baik lagi. Siap untuk menjalani. Siap. Fadel menjadi pesakitan imbas dari menjalin hubungan asmaranya dengan LM, putri Nikita Mirzani. Dan gara-gara Nikita Mirzanilah, Fadel dilaporkan ke polisi, menjalani proses hukum cukup lama, dan dijatuhi vonis hukuman penjara 9 tahun. Dendam atau gimana nggak sih? Oh enggak ada dendam. Yang penting kuat aja ya, dimanapun periksaannya kuat sama, soalnya Pak Fadil juga lagi menguatkan diri untuk jadi lebih baik juga. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apakah Niki gugatan barunya kan Niki? Gua aja di PN bisa dilihat. Jika Fadel Bajideh sudah mendapatkan kepastian hukum, tidak demikian dengan perkara Nikita Mirzani. Dalam menggugat wan prestasi seterunya Reza Gladys, Niki dilanda kegalauan. 2 kali melayangkan gugatan wan prestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebanyak itu pula Niki mencabut gugatannya. Ada apa dengan Niki? Pencabutan gugatan wan prestasi jilid 2 senilai 114 juta rupiah yang dilayangkan Nikita Mirzani kepada Reza Gladys terungkap pada sidang Rabu kemarin.
dan akan diumumkan secara e-court pada Kamis ini. Majelis hakim akan mengambil penetapan pencabutan ini di hari esok melalui e-court. Kak Niki, gugatan Wan Prestasi gimana Kak Niki? Wan Prestasi tanya ke lawyerku ya. Soalnya mereka yang ngurus bukan aku. Jadi setelah kita diskusi panjang, akhirnya kita putuskan bukan Wan Prestasi, tapi PMH. Makanya gugatan yang sebelumnya kami cabut seperti itu. Aduh, aku mau ikutan. Yang lain. Ke lawyer aku aja ya. Mengenai pencabutan gugatan Wan Prestasi Niki, pihak Reza Gladys geram dan merasa dipermainkan. Pengadilan ini adalah sebuah wadah yang dibuat oleh negara untuk setiap warga negara untuk mencari keadilan. Tapi kalau cabut masuk, ini kan kita seperti dipermainkan, ya seperti itu. Karena kami sudah prediksi bakal dicabut, makanya kami katakan selalu Kalau kita gugat ya haknya dia jawab. Tapi kalau misalkan belum sampai kepada jawaban, kan kita berhak juga untuk mencabut. Ya jangan membuat peradilan ini, merendahkan peradilan ini dan tidak menghormati peradilan ini sehingga kemudian ada kesan bahwa pengadilan ini ya suka-suka. Ya ini bukan pentas panggung public figure gitu. Kalau kita mempermainkan pengadilan, ngapain saya datang ke sini? Kalau saya tidak datang berarti kan main-main. Kan saya datang juga ke sini. Secara prosedural, kita secara administrasi, suratnya kita sudah ajukan melalui PTSP untuk pencabutannya. Secara prosedur juga, saya tetap menghadirin sidang juga untuk pencabutan ini kan. Dari mana itu main-mainnya? Meski telah mencabut gugatan Wan Prestasinya, bukan berarti Nikita Mirzani mengakhiri perseteruannya dengan Reza Gladys. Niki justru mengajukan gugatan lagi, namun bukan gugatan Wan Prestasi, melainkan gugatan perbuatan melawan hukum. Niki akan menggugat Reza Gladys dengan nilai sangat fantastis, yakni 244 miliar rupiah. Nilai yang sangat besar dan bisa bikin Reza Gladys jatuh miskin. Nanti malah ada gugatan baru lagi. Apa Kak Niki gugatan barunya Kak Niki? Gua aja di PN bisa dilihat. Kamu udah rugi banyak. Apa 115 miliar udah terlalu kecil? Kecil ya, ya udah kalau gue tambahin deh 100 M ya harusnya. Ya nanti. Apa? Digugat 114 M, Prestasi lagi gimana dok tanggapannya dok? Nggak gimana-gimana. Jadi PMH-nya juga tidak jelas, ya. Masalah uangnya dia salah, mestinya 200 triliun. Jadi dia masih kurang itu M-nya ganti T. Jonathan Frizy alias Ijong dalam menjalani proses hukum akhirnya runtuh ketika membacakan pledoi atau nota pembelaan di persidangan. Suara Ijong terdengar bergetar seperti orang yang bersedih. Nama baik yang telah saya bangun seumur hidup seperti hancur di peristiwa ini. Namun saya mengakui karena niat baik saya membantu teman dengan keterbatasan pengetahuan obat keras yang dilakukan di Indonesia membuat saya sekarang jadi kesakitan dan harus membela keselamatan saya sendiri bersama tim penasihat hukum saya. Pada pembacaan pledoinya, Ijong juga meminta maaf kepada orang-orang terdekat dan yang dicintainya. Tak disangka, pada saat melafalkan permintaan maafnya, salah satu yang disebut Ijong adalah pasangannya. Sebesar-besarnya pada keluarga saya, sama pasangan saya dan anak-anak saya yang tentunya besar-besar melihat bapaknya dulu berlaku kesehatan seperti itu. Jika memang Ijong masih punya pasangan, besar kemungkinan yang dimaksud adalah Ririn Dwi Ariyanti. Ya,
Ririn merupakan satu-satunya wanita yang menjalin hubungan asmara dengan Ijong sebelum sang aktor terjerat kasus vape mengandung zat etomidate. Pengakuan Ijong masih memiliki pasangan ketika di persidangan tentu menepis kabar yang menyebut hubungan asmara Ijong dan Ririn telah putus. Apalagi selama Ijong menjalani penahanan dan di sidang, tak pernah terlihat sosok Ririn untuk memberikan support langsung kepada Ijong. Kemarin kalau Kak Ijong seperti apa sih Kak? Padahal tidak Ririn. Terlihat bahwa si Ijong ini tidak didampingi secara fisik, itu memang si Ijong nggak ada permintaan khusus. Sama-sama kita tahu menunggu sidang, kemudian ada kesibukan yang lain. Ijong nggak maulah orang lain itu, apalagi keluarganya, merasakan efek daripada proses hukum yang dia jalani. Dan kemarin, di saat Ijong membacakan nota pembelaan dengan meminta maaf kepada pasangan, Ririn pun tak hadir di ruang sidang. Janda 3 anak itu malah terlihat asik bermain padel dengan bestinya. Ririn seolah tak ikut merasakan kesedihan hati Ijong yang sedang terjerat masalah hukum dan dituntut 1 tahun penjara. Ijong sama Ririn itu sepengetahuan kami, dan kami juga berhubungan dengan Ririn juga, Ririn itu menaruh perhatian khusus terkait perkara Ijong ini. Dia sempat bilang dia mau datang, cuman dari Ijong udah nggak usah gitu. Balik itu support Pak, support. Ririnnya support. Berapa kali Bang sempat pengen hadir Bang? Berkali-kali. Apakah sikap cuek Ririn kepada Ijong yang sedang terbelit kasus hukum hanya untuk mengalihkan perhatian awak media dan publik agar Ijong tak selalu jadi sorotan? Atau Ririn pelan-pelan mulai menjauh dan mengurangi cintanya kepada Ijong? Entahlah, yang pasti perhatian serta kesetiaan Ririn kepada Ijong yang masih menganggap pasangannya sedang dipertaruhkan. Gugatan cerai pedangdut Ratu Meta terhadap suaminya Yogi Renaldi akhirnya dikabulkan majelis hakim. Terhitung 1 Oktober kemarin, Ratu Meta resmi menyandang status janda tuk yang kedua kali. Meski tidak semua berkas tuntutan perceraiannya dikabulkan majelis hakim, Ratu Meta yang terlanjur sakit hati oleh sikap suami merasa lega bisa lepas dari Yogi Rinaldi.